wasallam idza marra bi tariqin urifa min tibi annahu qad marra fi wa idza jalasa fi majlisin baqiya min tibi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu sallallahu alaihi wasallam ahsanti wa in lam yakun qad tatayyab. Bisa makan sambil dengarkan ceramah? Bisa. Tak lupa sampai nanti. Kalau saya nggak bisa makan sama ceramah, nggak bisa saya. Lagi-lagi panitia jangan ya. Kalau saya nanti kalau ada acara lagi, kalau ceramah jangan dikasih makan. Kalau sebelum atau sesudah, mohon maaf karena ceramah ini bukan karena saya nggak ada artinya saya ini. Akan tetapi dalam ceramah itu ada ayat Quran, betul? Yang mana ayat Quran itu idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kata Allah kalau sudah dibacakan Quran, diterangkan isinya Quran, dengarkan, jadi nanti diperhatikan. Dulu para ulama jangan makan. Kalau beliau nyampaikan itu, ada orang pegang tasbih saja dimarahin dulu. Guru-guru kita seperti itu, tasbih, zikir, nggak bagus. Makanya sampai kalau orang khutbah Jumat sampai pegang tasbih, itu hilang pahala Jumatnya, kan itu. Wa man massal haso fala Jum'atalah. Ya nggak apa-apa, udah terlanjur kali ini. Kalau nanti kalau acara lain lagi, ya. Kalau ada kiai lain, kalau pas ceramah jangan mengeluarkan maka minta maaf karena bukan mau menyinggung, karena cinta dulu bisa dia. Nggih, lanjut sedikit lagi. Tapi yang salah saya karena ceramahnya terlalu banyak. Nabi Muhammad itu kalau lewat di satu jalan, lewat di jalan begini, sudah lewat jauh, nabinya udah nggak ada. Orang yang lewat setelahnya bisa tahu Rasulullah baru lewat sini. Kenapa? Baunya wangi. Ini ada wanginya Nabi Muhammad. Wa idza jalasa fi majlisin. Ini beneran ini. Ini para sahabat yang mengatakan, Nabi kalau duduk, misalnya di kursi ini Nabi duduk, itu sampai berhari-hari Nabinya udah pergi, kursinya ini masih wangi ayaman berhari-hari. Wa yujadu minhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada bau wangi yang paling wangi. Wa illam yakun tatayyab, walaupun Nabi enggak pakai minyak wangi, tapi Nabi Muhammad tetap pakai minyak wangi. Kenapa? Ayo. Memberi contoh buat gula sampean saja. Makanya Nabi kalau dikasih minyak wangi nggak pernah nolak, senang. Makanya kalau mahalul qiyam dari Asrofol ada kadang-kadang yang ngasih minyak wangi. Nabi senang. Makanya la yaruddu kana sallallahu alaihi wasallam la yaruddu. Nabi nggak pernah menolak minyak room. Nabi ingin agar umatnya wangi-wangi, jangan bau gudang garam terus. Paham? Bajunya bau gudang garam, sarungnya bau gudang garam, coloknya bau gudang garam, mendekat ke istrinya bau rokok, istrinya tersiksa tapi nggak berani protes. Maka bagi bapak-bapak yang merokok, kalau habis merokok gini pulang mau tidur itu kubur dulu. Baju yang bau rokok dilepas, ganti baju yang lain. Jadi tidur itu pakai minyak wangi. Istrinya senang bau wangi. Ibu-ibu juga begitu, mau tidur jangan bau bebeng, jangan bau remason, pakai minyak wangi. Tapi kalau perempuan pakai minyak wangi hanya di rumah. Kalau keluar rumah dicium wanginya sama lelaki lain, hukumnya sudah, saya nggak mau bahas ini. Sudah, Nabi Muhammad apa ada? Sudahlah, saya singkat saja. Nggak cerita Nabi Muhammad selesai. Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya, pada akhirnya kita harus apa dengan Nabi Muhammad? Satu, cinta pasti. Kedua, takzim. Ketiga, wa ma arsalna min rasulin, kata Allah dalam Al-Quran, illa liyuta'a biidznillah. Wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami mengutus seorang rasul illa kecuali liyuta'a, rasul itu diutus untuk ditaati. Nabi Muhammad diutus agar masyarakat manusia umatnya taat atau roh di Nabi Muhammad SAW, atau roh di syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita hanya cinta, tapi tak atorok di syariatnya kanjeng Nabi, tak atorok perintah-perintahnya Nabi, tidak atorok larangan-larangannya Nabi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa
Allah, jangan sampai kalau kalian tidak taat, fatafshalu, kalian nanti gagal, nggak punya kekuatan, hancur. Kita harus taat sama Nabi. Kenapa? Ini terakhir penutup sudah, setelah ini makan. Penutup, tapi perhatikan ini penting. Biar nggak rugi saya datang jauh-jauh ke sini. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Allah berfirman begini, Quran, perhatikan. Wa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kata Allah, nanti pada hari kiamat setiap orang akan dibangkitkan bersama pemimpinnya. Saya ulang sekali lagi. Nanti pada hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar, orang itu akan dibangkitkan bersama pemimpinnya. Itu kalau kita pelajari ayat itu, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu pemimpin cuma ada dua. Ada berapa? Ada dua. Imam nanti pada hari mahsyar ada dua. Siapa? Satu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua iblis. Yang kedua iblis. Perhatikan, Nabi Muhammad memimpin umat manusia masuk ke mana? Ke surga. Iblis memimpin rombongan pengikutnya masuk ke neraka. Sampian dibangkitkan bareng Nabi atau bareng iblis? Yakin? Yakin. Yakin sekali. Yakin. Harus yakin. Gak apa-apa. Teruskan. Saya ini agak terlalu sensitif. Mohon maaf ya, tuan rumah, mohon maaf. Apa tadi? Dibangkitkan sama iblis atau dibangkitkan sama Nabi? Kan tadi ada tadi. Ya Rasulullah, berikan syafaat kita semua perlu syafaatnya Nabi. Nanti pada hari kiamat, yang kalau di padang mahsyar sampai apanggi di kanjeng Nabi pasti dikasih syafaat. Paham? Apanggi di kanjeng Nabi pasti dapat syafaat. Tapi apanggi. Saya bahaya, mereka mau apa? Mau apanggi? Apakah bisa lihat orang yang padang mahsyar tak apanggi? Bisa. Makanya dulu Siti Aisyah itu pernah jahit pakaian, jarumnya jatuh. Dicari gelap, nggak ketemu jarumnya. Rasulullah masuk, tiba-tiba kamar menjadi terang, jarumnya ketela. Maka kemudian Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, begitu indahnya wajah Anda bercahaya. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, celaka wahai Aisyah, tak selamat wahai Aisyah. Siapa yang nanti pada hari kiamat tidak melihat wajahku ini? Perhatikan, kenapa tidak melihat wajahnya Nabi? Karena dia tidak bangkit di pada masa bersama Nabi. Paham? Maksud mereka lebih luas dari bumi. Bumi mereka, kalau kita jalan berangkat dari Madura ke Kanada, kalau naik mobil sampai 5 bulan belum sampai. Itu padahal masih sama-sama bumi. Mahsyar lebih luas. Kalau saya ibaratkan, lihat kanan saya, Nabi Muhammad dibangkitkan mahsyar ujung sebelah sini. Kalau Nabi Muhammad sebelah kanan, sebelah sini. Setan iblis dibangkitkan sebelah sana. Saya mau tanya, kalau ada orang bangkit sebelah sini, kira-kira bisa ketemu sama yang sebelah sini? Nggak bisa. Rasulullah dibangkitkan di sini, iblis di sini. Saya tanya sekali lagi, sampean bangkit di sini apa di sini? Kanan. Belum tentu juga, Pak. Sabar, tergantung apa? Tergantung sampean waktu odi edunya neka imamnya siapa? Nabi Muhammad atau iblis? Namanya orang itu jadi makmumnya imam, kalau imamnya ruku, imamnya sujud, makmumnya sujud. Sekarang mau tanya, bisa punya saja. Odi pun atoro kanjeng Nabi, apa atoro iblis? Kanjeng Nabi. Contoh, saya kasih contoh. Nabi nyuruh sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak bisa ditawar. Kalau saya jelaskan panjang lebar, nggak bisa ditawar. Ini fardu ain, kalau nggak mengerjakan ini neraka. Iblis dan kroni-kroninya menggoda kita. Bisik-bisik yuwasmi sufi sudurinas. Tak usah belajar, hidup baik, tak apa. Sekali, tak bejeng sepuh. Nah, ini orangnya gimana? Nabi suruh sholat, setan bisik-bisik suruh hitung. Kalau dia bangun, dipaksa, bisikan tadi dia dilawan, wudu, kemudian abajang, berarti imamnya adalah Nabi. Paham nih? Tapi kalau ternyata, gua tak apa sekali tak apa.
Astagfirullah, malam tadi malam itu ada Habib dari Malang kurang ajar, cerah mata aku. Gara-gara dia saya nggak sholat subuh. Akhirnya dia nggak sholat subuh, berarti imamnya adalah paham nih. Contoh berikutnya, bulan Ramadan Nabi nyuruh, syariatnya Rasulullah dari Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad, Ramadan harus abas. Iblis bisik-bisik, kenapa udah perantauan suku seoneng, kalako jauh tak napa ngeroh, siang-siang Ramadan ngeroh. Monta atau iblis tetap apasa, berarti insya Allah ya akhirat bangkit apolog di kanjeng. Monta apasa, mokel katanya orang Jawa, oneng mokel kan dia. Tak apasa, berarti nanti bangkit bareng iblis. Contoh berikutnya, Nabi dalam syariatnya mengharamkan zina, bahkan jelas dalam Al-Quran, wala taqrabus zina, jangan mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan kotor, keji, menjijikan, seburuk-buruknya jalan. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zina laki-laki dan perempuan cambuk 100 kali, kalau sudah menikah zina rajam. Itu kan ajaran Islam keras. Nabi Muhammad sabdanya tentang zina kalau mau saya bacakan gak habis-habis, tak leman-leman sampai. Inna sunnah yakuna yaumul qiyamah tasta'il furuju nar. Orang yang zina kata Nabi nanti datang pada hari kiamat kemaluannya menganga dengan apoy. Kata Nabi, iblis bilang apa? Sebaliknya, amin. Nyaman zina nih kacau, tak ada. Apa tak bosan kamu sama istri kamu terus? Rumput tetangga lebih jauh. Itu ada canda, itu menarik, itu di sana. Ayo godain, ayo main ke Surabaya, ke karaoke, nyewa LC, ayo dari aplikasi, ayo zina. Iblis begitu. Nabi sama syariat Allah mengatakan tidak boleh zina. Tergantung orang ini ikut siapa. Kalau kalah sama bisikan iblis, ikut nafsunya bisikan iblis, pas zina. Berarti jangan-jangan mau takoba mati nanti pada masa bangkit apolog dingin iblis. Paham nih? Itu lagi Nabi melarang keras dalam syariatnya bermakan riba, membutuhkan PC. Saya kan bilang tak apa. Saya penting sampai makan haji. Kadang-kadang aneh, ada orang ala kola membutuhkan PC makan haji, pakai uang dari hasil membutuhkan PC, tak mungkin diterima sama Allah. Saya berani tanda tangan di atas materai. Kalau hajinya tidak diterima. Kalau orang yang membutuhkan PC ini kayak Al-Quran, Allah jina ya bulan riba, ya kumuna ilah kama ya kumuna dia tak kau tu saya tu mengenal masker kita mengenal polu kita kalau betul di bawah Allah hulba ya haraman. Masalah pemana ada faulai kasabuna hufiha satu lembar itu ayatnya. Allah marah keras kepada orang yang membutuhkan PC, diancam kalau nggak berhenti masuk neraka, bisa kekal di neraka. Itu syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kemudian ikut iblis tak apa, budak PC ini ya cari rezeki. Ya nanti menderita gara-gara itu, karena dia mengatakan bahwa membunuh PC alam kok ada jual beli, padahal tak ada. Allahul baik, Allah menghalalkan jual beli, wa haraman riba, Allah mengharamkan riba. Kalau dia pun membunuh tetap membunuh PC, ya nanti mati apa iblis, paham nih? Dan seterusnya Nabi melarang judi, iblis ngajak judi. Syariatnya Nabi Muhammad melarang mencuri, menipu, iblis mengajak menipu. Kalau kodi neka atau kanjeng Nabi, maka bangkit pada hari kiamat kanjeng Nabi. Kalau bangkit kanjeng Nabi, begitu ketemu nanti dia Rasulullah dikerubungi orang banyak, dia akan mengatakan, ya Rasulullah saya minta syafaat. Apa jawaban Nabi? Masa nggak tahu itu hadis mutawatir itu? Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat orang-orang minta syafaat sama Nabi. Apa jawaban Nabi? Nabi bilang analaha. Kata Nabi, ya saya memang yang dikasih kewenangan oleh Allah untuk memberi syafaat. Semua yang minta di sini diberi syafaat, tapi
digiring sama Rasulullah menyeberang sirat dengan lancar selamat masuk surga kabeh. Allahumma ja'alna Amin, amin. minhum. Nah yang di sini bagaimana? Minta syafaat sama siapa? Begitu bangkit, cari-cari keadaan Nabi. Yang pemimpinnya siapa? Iblis. Dia minta syafaat sama iblis. Baca Al-Qur'annya enggak sampai harus tahu. Ini ada di Qur'an ini. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي dan seterusnya. Yang di sini ini penutup ceramah itu. Yang di sini tanya sama iblis, iblis, tanggung jawab. Kita sekarang di sini gara-gara kamu, iblis. Gara-gara kamu ini dulu goda saya di dunia. Sekarang kita ada di sini, gimana ini mau masuk neraka? Jawab ini tidak kuat kita. Maka hari sekal di atas kepala. Itu yang di sini tidak ada AC-nya. Kadang bahasa yang sebelah sini ada naungannya Rasulullah, nyaman, sudah asik. Nih walaupun bukan asik gini, nyaman, kelep, tak ada masalah, tidak ada ketakutan. Ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada Nabi Muhammad, Nabi jamin adalah tenang-tenang kita masuk surga bareng-bareng, senang, bahagia ketemu para sahabat, ketemu wali-wali Allah, orang berdua kita apa gini saya malah kholil di sini. Paham? Uneka saya malah kholil, uneka. Sudah. Yang di sebelah sini marah-marah minta pertanggungjawaban sama iblis. Sebelum mereka minta pertanggungjawaban sama Allah sudah diceritakan apa jawaban iblis. Ada di Quran sudah. Waqala syaitan, tadi ayat saya baca. Waqala syaitan, dan mengatakan setan. Pakai firman dikola. Setan mengatakan, lama qudiyal amr, ketika sudah selesai perkara, sudah sampai depan ibadah mahsyar. Apa jawaban iblis? Innallaha wa'adakum wa'dan haqq. Kata iblis ke orang yang ikut dia tadi, sampai ya sama Allah dikasih janji yang hak, janji yang benar. Ya itu sudah terakhir. Ya 2 menit selesai. Janji yang benar, Jom. Kamu sama Allah dikasih janji, Jom. Kalau kamu beriman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad, atau orang perintah-perintah Allah, atau orang perintah-perintah kanjeng Nabi, Jom, masuk surga. Kata iblis begitu. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi saya kasih janji, kamu janji bohong, Jom. Janji palsu, Jom. Saya prank kamu, Jom. Kamu dulu waktu di dunia saya bisikin, Jom, sekali-kali tak gojek tak napa, nggak mungkin masuk neraka. Yang penting kan kamu kan kadang-kadang masih sholat. Itu bisikan siapa? Iblis. Ternyata begitu di akhirat masuk neraka ongku. Protes sama iblis. Wah, katanya gak apa-apa. Itu kamu saya prank, Jom. Dulu waktu di dunia, Jom, kamu saya bisikin. Gak apa-apa zina, yang penting tobat, nanti istighfar, selesai. Allah maha pengampun. Mak mati masuk neraka, please. Belum sempat tobat, zina, tobat. Lama-lama lupa, lompat, tobat, zina, mati. Mati masuk neraka. Protes sama iblis. Katanya dulu gak apa-apa, zina sekali-kali. Udah mereka bohong sama kamu, Jom. Saya prank kamu, Jom. Kamu ngapain ikut saya, Jom? Coba kamu atau kanjeng Nabi dibilang jangan zina, selamat kamu, Jom. Gak di sini kamu, Jom. Maka nanti alaikum min sultan. Kata iblis, saya itu, Jom, gak punya kuasa untuk bawa kamu ke sini, gak bisa, Jom. Illa anda autukum fastajabtum li. Kecuali saya cuma ngajak kamu. Saya ajak, ayo gak sholat, ayo nyembah berhala, ayo judi, ayo main slot, ayo zina. Ayo kamu tadi bermaksiat ini, maksiat itu. Ayo. Pas tajam tuh beli kok orang gak ada. Fala talumuni, kata iblis. Kamu jangan nyalahkan saya. Lumu anfusakum, salahmu sendiri, Cong. Kalau kamu nggak mau saya ajak, nggak kesini kamu. Kalau kamu sekarang minta selamatkan saya, minta sama saya biar selamat, Cong. Lucu kamu, Cong. Ma'an nabi muslihikum wa ma'antum bi muslihi. Saya nggak bisa menyelamatkan kamu saja nggak bisa menyelamatkan saya. Saya ini mau masuk neraka, Cong. Kok kamu minta tolong saya? Kalau tadi minta tolong Nabi, kata Nabi, analah. Iya, saya tolong. Minta tolong iblis. Iblis jawab, jangan ya, Adik ya.
Katanya iblis, saya nggak bisa menyelamatkan kamu sebagaimana kamu nggak bisa menyelamatkan saya dong. Saya dilaknat sama Allah dong. Kata Allah, laknati alaika ila yaumiddin. Laknatku wahai iblis kepada kamu sampai kiamat. Nah, saya dinas masuk neraka. Saya ajak-ajak cari kayu caca. Apa orang sampai jauh sama sampai ya. Sudah sekarang nggak usah protes sama saya, nggak usah minta syafaat sama saya. Katanya iblis, ayo let's go to hell together. Katanya iblis, ayo kita ke neraka bareng-bareng. Akhirnya menyesal. Betul atau tidak? Akhirnya menyesal, disiksa, menderita, menyesal. Yang ada dia kepengen balik ke dunia. Nangis-nangis, ya Allah. Ya Allah, di Quran itu ya Allah, Rabbir ji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu ya Allah. Preman itu boleh gue ya Allah, berubah gue ya Allah, berubah gue ya Allah. Tak poron zina boleh ya Allah, tak poron budaki boleh, budaki PC boleh ya Allah, tak poron tak abojek boleh ya Allah, abasa boleh ya Allah, tak poron zina ya Allah, tak poron menipu orang dalam pekerjaan, tak poron tahu ya Allah. Dikembalikan nggak ke dunia? Tidak. Hah? Tidak. Tidak ada kesempatan. Sudah terlambat dulu kemana saja. Maka pesan terakhir dari ceramah ini, ayo mumpung masih ada nyawa masih dikandung badan, kita belum mati, tentukan arahnya ke sini atau ke sana. Paham nih? Tentukan mulai dari sekarang. Kalau bertentangan perintah Nabi dengan nafsu dan iblis, ingat sampai nanti mau bangun di sana apa bangun di sini. Kalaupun pahit, kadang-kadang perintahnya Nabi pahit, subuh-subuh disuruh abojek terus, kadang-kadang bosan juga Pak. Pengen sekali-kali nggak sholat, tapi kata Imam Ghazali, walaupun pahit anggap seperti obat. Kalau obat itu walaupun pahit kita minum karena ingin sembuh, paham? Taat kepada Nabi Muhammad, walaupun misalnya pahit, paksa untuk demi kita nanti bisa bangkit bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, masuk surga Apollo di kanjeng Nabi Muhammad. Amin, amin, amin ya Rabbal. Amin. Sudah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau nasinya nggak dimakan sampai celup, saya juga mohon maaf. Ya, tapi tetap nyaman. Tuan rumah jangan khawatir, tetap nikmat. Semakin nikmat ini ya, masya Allah. Kurang saya ada kesalahan, mohon maaf. Mohon bule neka ceramah neka abid. Ya, 50 menit lebih. Saya mohon maaf, saya nggak tahu kalau di sini tuh normalnya ceramah berapa lama. Saya mohon maaf, saya kalau terlalu panjang. Juga kalau ada kesalahan, ada yang menyinggung. Dan juga kalau saya ceramah ini misalnya suaranya terlalu keras, ada yang bilang, oh Habibnya geger, marah-marah. Enggak, jadi Bule tak marah-marah. Bule memang kalau ceramah suaranya saya sengaja saya keraskan biar pesannya tersampaikan. Sesuai sunnahnya pidato Nabi itu kalau berceramah ala sautuhu wastabda wuduhu, suaranya dikeraskan, enak orang marah-marah padahal enggak marah. Karena dengan suara keras itu bisa lebih masuk. Kalau pelan coba begini, hadirin kelahiran Nabi Muhammad kita udah disampaikan harus atau tapi saya jadi saya keraskan bukan marah-marah, cuma agar pesannya tersampaikan. Tapi kalau sampai tak nyaman dengan suara yang terlalu keras, saya mohon maaf. Terlalu panjang sampai jadi capek, banyak acara lagi mungkin saya tidak tahu, saya mohon maaf. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.